Selain array, jenis data yang dapat menampung banyak data sekaligus adalah list. Nah, perbedaannya dengan array, list ini bisa dianggap memiliki kapasitas yang tidak terbatas. Ya, jadi kalau array itu batasnya adalah size-nya karena memang dari awal waktu diciptakan kita harus sudah menyebutkan size-nya berapa. Boleh saja size-nya biasanya diisi N gitu ya, tetapi N itu kan tetap ada nilainya kan waktu itu. Mungkin sudah diinputkan gitu ya, sehingga tetap ada batasnya. Sedangkan list itu diasumsikan sebagai tidak terbatas, batasnya cuma dari sisi hardware saja. Selama masih cukup, bisa ditambah terus datanya. Terus kemudian list ini sequential akses, artinya di aksesnya itu urut gitu ya dari depan. Nah, kita lihat bagaimana cara membuat list di C#. List ini sama dengan list yang kita pelajari di Python juga. Jadi di C# untuk membuat list kita memakai kata kunci list. Lalu ada kurung yang terbuat dari tanda lebih kecil lebih besar ini ya. Di dalamnya itu isinya adalah data type. Data type ini bisa diisi integer dan sebagainya. Jadi seluruh list itu biasanya memiliki tipe data yang sama. Ini seperti array ya. Jadi list memiliki tipe data yang sama isinya. Contohnya di bawah ini list int. Terus kemudian diikuti dengan nama listnya. Anda perhatikan kalau warna yang sama itu berarti saling menjelaskan ya. Jadi di sini list name itu di sini my list ya di example-nya. Sama dengan array, biasanya saat list itu dideklarasikan, kita juga sekaligus menciptakannya ya. Kalau cuma sampai list data type list name titik koma, berarti list itu dideklarasikan variabelnya, tetapi belum dibuat pada kenyataannya. Kalau belum dibuat, berarti tidak bisa dipakai ya. Jadi belum ada wujudnya. Supaya ada wujudnya harus memakai kata kunci ini new ya. Sama dengan new list terus data type lagi buka kurung tutup kurung. Jangan lupa buka kurung tutup kurungnya ini ya. Kalau itu lupa error. Jadi new list integer buka kurung tutup kurung titik koma. Oke, ini adalah menciptakan list untuk selanjutnya bisa kita pakai. Nah, untuk menulis ke dalam list, kita tidak perlu menyebutkan indeksnya ya. Kita bisa menambahkan isi list dengan memakai method.add. Jadi kita tuliskan aja nama listnya, lalu add dalam kurung apa yang mau ditambahkan ke list tersebut. Ini contohnya. Ini contoh yang lain, jadi value itu bisa saja suatu nilai yang diambil dari variabel lain. Dalam hal ini adalah grade. Nah, ini contoh yang lain lagi, value-nya itu juga boleh diambilkan dari text box yang diparsing ya. Nah, ini contohnya isinya adalah int.parse txtmark.text. Selain menulis, biasanya kita belajar bagaimana mau ngambil datanya ya. Untuk mengambil datanya, kita bisa memakai cara seperti array. Jadi sebenarnya list ini juga bisa diambil nomornya 0, 1, 2, dan seterusnya.
punya nomor indeks juga. Jadi untuk mengambil isinya, sebutkan saja nama listnya, lalu kurung siku nomor indeksnya. Ini seperti array ya. Nah, kalau kita mau ambil semua datanya satu persatu secara urut, secara sekuensial, kita bisa memakai perintah for each. Jadi contohnya seperti ini ya, for each. Biasanya sintaksnya itu dalam kurung data type, tipe data dari yang disimpan di dalam list tersebut apa. Kalau tadi list int, berarti data type ini diisi int ya. Kemudian setelah data type, variable name. Kalau kita ambil satu data itu kita beri nama apa. Jadi variable name ini bukan nama listnya ya, tetapi satu data di list itu nanti kita akan beri nama apa. Terus kata kunci in, lalu list name. Ini baru nama listnya. Jadi contohnya, misalnya for each dalam kurung int mark in alpro. Nah, lalu di dalam kurungnya ini, jadi misalnya di for each ini kan pada dasarnya sebuah looping ya, sebuah for. Anda bisa menambahkan banyak code dengan memakai kurung kurawal. Nah, tinggal di dalamnya melakukan apa. Di sini contohnya semua isi list itu mau ditampilkan di list box contohnya ya. Maka, sorry ini seharusnya mark. Mark itu akan di-add-kan ke list box misalnya. Nah, pada dasarnya array dan list itu datanya homogen, artinya datanya sama. Baik, kalau misalnya integer, maka integer semua ya. Itu berlaku untuk array dan list. Tetapi kita bisa ada trik kalau seandainya kita ingin menyimpan data yang berbeda-beda di array atau list. Triknya adalah kita akan memakai data type-nya itu kita tuliskan sebagai objek. Jadi objek itu sebenarnya adalah parent dari semua data lainnya. Jadi kalau kita menulis objek, artinya objek itu bisa diisi data jenis apapun, mulai string, array, bahkan list sendiri, boolean, double, segala sesuatu bisa diterima oleh objek. Jadi kalau saya membuat objek kurung siku my array sama dengan new object 10, maka array kita bisa diisi, contohnya ini 5 yang integer, high pakai petik berarti dia string, dan true yang adalah boolean. Ya, ini bisa masuk semua karena my array tipenya objek. Ini jarang dilakukan memang ya. Jadi ini saya sebutkan hanya untuk pengetahuan Anda saja, bukan untuk langsung dipakai ya. Nah, ini contoh list objek. Jadi kalau kita ingin list kita isinya macam-macam, ya data type-nya diganti objek. Lalu kemudian nanti kita add, bisanya bisa di-add campur-campur ya. Ada 5, ada hello, ada true. Ini bisa dilakukan tetapi akan merepotkan saat membaca data. Karena data yang dibaca itu berarti campur aduk. Jadi nanti butuh ada trik tersendiri untuk membaca datanya yang tidak semudah kalau datanya itu sama jenisnya. Jadi kalau memakai for each, jadi ada yang harus dilakukan. Oke, itu akan kita pelajari di perkuliahan yang lain ya. Jadi ini hanya sekedar pengetahuan umum saja untuk Anda. Oke, sampai di sini penjelasan mengenai list.